Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rizky Akbar Handani dengan NIM 22017355. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pra-UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Industri. Ah, Pada tugas besar pra-UTS kali ini, saya ditugaskan untuk menciptakan sebuah produk baru yang original ciptaan saya, dan lalu saya juga ditugaskan untuk mengcompare produk saya tadi dengan produk yang memang sudah tercipta. Lalu saya juga ditugaskan untuk melakukan perbandingannya dan juga membuat untuk segmen pasar dan strategi promosi dari produk saya tadi. Dan saya juga ditugaskan untuk membuat metode marketing mix-nya yang menggunakan 4P. Baiklah, masuk saja ke presentasi saya kali ini. Kurang lebih rincian produknya seperti ini. Di sini saya mengambil produk cairan pembersih kerak pada komponen mesin kendaraan. Di sini produk yang memang sudah ada saya mengambil dari brand Clean Megacool. Itu dari brand Megacool yang produk ini memang sudah ada dan sudah lama ada. Dan saya juga menciptakan produk baru saya, yaitu dengan nama Carbofix Nano Plus. Di sini mungkin kurang lebih desain saya seperti ini. Yang pada desain saya tidak menampilkan beberapa isinya, mulai dari apa saja bahan yang terkandung, berapa gunaan, dan juga terdapat beberapa tutorial video. Lanjut ke slide selanjutnya. Kurang lebih untuk rincian produknya seperti ini. Untuk konsep produk yang saya ambil itu dengan nama produk adalah Carbofix Nano Plus. Mungkin di sini dapat terlihat dengan warna identik biru dan hitam. Dan jenisnya itu seperti semprotan pembersih kerak pada mesin. Dengan teknologi nanoaktif carbon breaker. Untuk harganya kurang lebih 40.000 per 500 mili atau per satu kaleng ini. Dan untuk inti produk ini berfungsi untuk membersihkan kerak karbon pada throttle body, intake manifold, injektor, dan ruang bakar. Cairan ini juga sangat membantu dalam mengembalikan performa mesin, dikarenakan kerak-kerak karbon yang bisa terangkat oleh cairan ini. Dan juga bisa berfungsi untuk menghemat konsumsi BBM, mengurangi emisi, dan mengurangi knocking. Selanjutnya, pada slide selanjutnya juga menjelaskan wujud dari produk itu sendiri. Ya, kalau wujudnya yaitu kaleng spray dengan kemasan isi 500 ml dengan dual nozzle, kabut dan jet pada bagian ujungnya. Dan untuk cairan pada semprotan pembersih kerak saya ini berwarna biru transparan dan akan berubah menjadi warna coklat saat bereaksi dengan karbon. Dan untuk indikator perubahan warna saat reaksi karbon, lalu desain premium, sporty, dan logo modern. Mungkin untuk desain dapat dilihat cukup sporty dengan logo modern dan tulisan fontnya yang menarik, dan pemilihan warna biru dan hitam. Lalu pada produk saya ini saya melengkapi dengan QR code untuk jika konsumen mendeteksi QR code tadi, mungkin konsumen akan dapat melihat video tutorial penggunaannya, yang aman. Selanjutnya untuk penyempurnaan produknya yaitu augmented product. Untuk penyempurnaan produk saya itu kurang lebih garansi uang akan kembali jika produk tidak terbukti efektif untuk membersihkan kerak karbon. Mungkin konsumen dapat melakukannya dengan menghubungi
Saya sebagai pencipta produk ini melalui media sosial saya yang sudah saya sematkan di bawah atau saya tempelkan pada bagian kemasan saya. Juga saya bisa memberikan konsultasi gratis via WhatsApp yang menjelaskan apabila konsumen ragu bagaimana penggunaannya, bisa mengkonsultasi saya via WhatsApp gratis. Dan untuk paket bundlingnya dengan fuel system cleaner untuk pembersih sistem bahan bakar. Juga ada QR code tadi yang berisi tutorial penggunaannya dan juga edukasi konten perawatan mesin. Kurang lebih penyempurnaan produk saya seperti itu. Selanjutnya masuk ke rincian produk dari produk B atau produk yang memang sudah ada dengan brand Megacool, CarClean. Kurang lebih untuk konsep produknya itu dengan brand Megacool CarClean dengan jenis air intake dan injection cleaner untuk pembersih sistem injeksi pada kendaraan, dan dengan range harga 30.000 sampai 50.000. Dan untuk produk ini biasanya umum digunakan di bengkel, dan inti produknya membersihkan throttle body dan sistem injeksi pada kendaraan, lalu juga menghilangkan kerak karbon yang menempel pada komponen engine. Dan kurang lebih untuk wujud produknya seperti ini dengan kaleng spray, dan pada bagian dalamnya juga memiliki cairan formula pembersih kerak cepat, dan tidak ada indikator reaksi karbon pada produk ini. Kurang lebih untuk penyempurnaan produk ini juga tidak terlalu banyak, karena produk umum digunakan di bengkel-bengkel dan tidak terdapat fitur tambahan, dan juga tidak ada layanan untuk konsultasi. Baiklah, langsung masuk saja ke perbandingan dari produk saya sendiri tadi dengan produk B, yaitu produk yang memang sudah ada sebelumnya. Baik. Pada tabel ini saya memasukkan beberapa aspek, yaitu mulai dari aspek teknologi, indikator reaksi, aman sensor, eco-friendly, harga, dan target. Kurang lebih pada target ini ditampilkan perbandingan, yang mana antara produk A, yaitu Carbofix Nano Plus dan Megacool CarClean, menggunakan teknologi nano active carbon breaker, sedangkan produk B hanya menggunakan formula standar dari brand tadi. Lalu dari sisi fit reaksinya, indikator reaksinya itu untuk Carbofix Nano Plus terdapat pada kalengnya tadi, dan Megacool CarClean-nya tidak ada. Lalu untuk segi fitur yang lainnya pada kedua produk ini, produk A ini memiliki indikator perubahan warna saat bereaksi dengan karbon, serta memiliki dual nozzle, yaitu kabut dan jet. Sementara pada produk B tidak memiliki indikator reaksi, dan fitur tambahnya terlihat lebih sederhana daripada produk yang saya ciptakan. Dan untuk dari sisi layanan tambahan, produk A menyediakan garansi uang kembali apabila tidak terbukti efektif untuk membersihkan kerak, dan sedangkan produk B tidak ada. Lalu untuk range harganya dapat dilihat kalau untuk Carbofix Nano Plus menerapkan harga dan kurang lebih 40.000 dengan semua fitur yang sudah tertera tadi, sedangkan Megacool CarClean menerapkan harga 30.000 sampai 50.000 dengan fitur yang apa adanya. Dan untuk target pasarnya, di sini Carbofix Nano Plus menargetkan pengguna yang memiliki hobi otomotif atau seperti bengkel-bengkel rumahan,
atau mahasiswa otomotif yang ingin membersihkan kendaraan atau sistem injeksi pada kendaraannya. Sedangkan Mega Cool Captain ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa otomotif, tetapi lebih banyak digunakan oleh bengkel-bengkel umum untuk membersihkan kerak pada mesin. Selanjutnya untuk segmentasi pasar antara produk A dan produk B. Di sini saya juga membuat tabelnya dan saya juga memasukkan beberapa aspeknya. Dari target utama, usia, sensitivitas harga, motivasi beli, dan channel promosi. Dan kurang lebih teman-teman dapat melihat dari sini. Saya akan menjelaskan mulai dari target utamanya. Untuk Carbofix Nano Plus itu, target utamanya itu individual user premium. Sedangkan Mega Cool Captain itu targetnya lebih ke bengkel umum. Lalu untuk usia penggunanya, untuk Carbofix Nano Plus itu kurang lebih dari 18 sampai 40 tahun. Sedangkan Mega Cool Captain itu 25 sampai 50 tahun. Dan dengan sensitivitas harga dari Carbofix Nano Plus itu rendah sampai menengah, sedangkan Mega Cool Captain itu dengan sensitivitas harga yang cukup tinggi. Dan untuk motivasi beli itu, Carbofix Nano Plus itu menerapkan performa dan teknologi. Sedangkan Mega Cool Captain itu memang kebutuhan akan servis rutin tadi untuk membersihkan kerak. Dan kurang lebih untuk aspek terakhir yaitu aspek dari channel promosinya. Untuk Carbofix Nano Plus itu menerapkan promosinya menggunakan digital dan komunitas seperti melalui channel YouTube, TikTok, Instagram, atau juga bisa melalui promosi melalui influencer otomotif ternama. Sedangkan Mega Cool Captain itu hanya promosinya hanya melalui distribution bengkel atau menggunakan sales promotion dari bengkel ke bengkel. Jadi dapat saya lihat simpulkan kalau produk A itu menggunakan strategi segmentasi yang lebih terarah dan niche market, sementara produk B bermain di pasar massal atau general market. Di sini masuk ke strategi promosi produk A dan B. Di sini saya juga membuat tabelnya, yaitu dari aspek media promosi, target, gaya promosi, influencer, dan marketplace. Di sini untuk produk A itu media promosinya menggunakan digital dan sosial media, di mana saya jelaskan sebelumnya tadi bisa menggunakan TikTok, YouTube, Instagram. Sedangkan produk B itu kurang lebih dengan cara offline atau pendistribusian langsung dari bengkel ke bengkel oleh sales promotion. Dan untuk targetnya tuh untuk penggunaan Carbofix Nano Plus itu lebih menargetkan konsumen individu yang memiliki hobi akan otomotif dan suka mengoprek kendaraannya sendiri. Sedangkan produk dari Mega Cool tadi untuk penggunaannya itu lebih mengarah ke bengkel umum yang rutin menggunakan brand tadi. Dan menurut saya lanjut ke gaya promosinya. Itu proses gaya promosi dari Carbofix Nano Plus itu lebih edukatif dan lebih premium, dikarenakan menggunakan sosial media dan influencer ternama. Sedangkan untuk produk dari Mega Cool tadi lebih mengutamakan fungsional dan harganya. Di sini aspek influencernya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Carbofix Nano Plus itu juga menggunakan influencer ternama untuk mempromosikan brandnya tadi. Sedangkan untuk produk Mega Cool tidak terlalu fokus akan hal itu, lebih ke pendistribusian dari bengkel ke bengkel secara langsung. Untuk marketplace-nya seperti Shopee atau marketplace lainnya, untuk produk dari Carbofix Nano Plus itu akan sangat aktif. Sedangkan produk dari Mega Cool itu tidak terlalu dominan untuk market penjualan melalui marketplace-nya. Hal ini menunjukkan bahwa produk A lebih adaptif
terhadap perkembangan teknologi dan tren pemasaran modern dibandingkan produk B. Di sini masuk ke slide marketing mix 4P antara produk A dan B, di mana 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Di mana Carbofix Nano Plus itu untuk produknya adalah nanotech, indikator warna, dan premium. Kurang lebih ini sudah bisa mendeskripsikan dari produk dari Carbofix Nano Plus tadi. Sedangkan produk B tadi hanya menggunakan formula standar dari bawaan brandnya tadi. Selanjutnya untuk harga atau price. Untuk produk Carbofix Nano Plus itu lebih premium pricing. Sedangkan produk dari Megapo itu dengan lebih mengutamakan harga yang lebih kompetitif. Dan untuk price-nya itu tempat untuk promosinya itu dari Carbofix Nano Plus itu lebih mengutamakan marketplace dan komunitas-komunitas pecinta otomotif. Sedangkan produk B itu lebih ke bengkel dan distributor. Selanjutnya melalui ke promotion. Promosinya itu untuk produk Carbofix Nano Plus itu lebih ke digital dan edukatif dan sosial media. Sedangkan Megapo itu lebih ke konvensional atau cara lama dari mulut ke mulut atau melalui sales promotion. Lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, dapat saya simpulkan kalau tabel ini menunjukkan bahwa produk A memiliki strategi pemasaran yang lebih terintegrasi. Ini adalah diagram pada slide ini, yaitu diagram rantai pasok pada Carbofix Nano Plus, yang mana di sini terdapat tire-tirenya mulai tire 1, tire 2, tire 3, lalu manufakturnya, distributor, retailer, dan customer. Masuk ke tire yang pertama atau supplier. Biasanya supplier yang pertama itu adalah supplier bahan mentah dasar, yang mana untuk brand saya tadi untuk menciptakan cairannya itu dari supplier produsen bahan kimia, solvent based chemical. Lalu untuk produksi bahan surfaktan industrinya, lalu untuk produsen aluminium mentah untuk kaleng semprot tadi, lalu produksi plastik resin untuk bahan dari nozzle dan tutupnya tadi. Karena untuk tier 2 supplier atau supplier bahan setengah jadi, dapat dilihat dari pabrik bahan aktif, pembersih karbon, pabrik bahan nano aditif, pabrik lembaran aluminium kaleng aerosol, dan pabrik komponen spray valve. Jadi bukan hanya dari satu pabrik, tapi juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang menciptakan komponen dari produk saya tadi. Selanjutnya ke tier 3 atau supplier, yang mana tier 3 itu adalah supplier komponen langsung, yang isinya adalah supplier cairan nanoaktif, carbon breaker atau formula yang sudah siap campur, dan supplier kaleng aerosol 500 ml, lalu supplier nozzle dual mode spray, dan supplier kemasan label dan printing. Kurang lebih untuk tier 1, tier 2, tier 3 nya seperti tadi. Lalu untuk ke manufakturnya, lalu itu produsen utamanya, di mana perusahaan Carbofix Nano Plus melakukan mixing dan formulasi akhir cairan, quality control, pengisian cairan ke kaleng aerosol, perakitan nozzle, packaging dan labeling, uji keamanan dan standar produk pada manufakturer atau produsen utama tadi. Lalu masuk ke distributor, di mana distributor itu adalah lebih ke distributor nasional produk chemical otomotif, di mana distributor itu lebih ke agen-agen wilayah di Pulau Sumatera, Jawa,
dan lain-lain, dan juga ke gudang penyimpanan regionalnya. Lalu masuk ke retailer, mana marketplace, toko spare part, event otomotif, dan booth. Lalu ke customer atau konsumen akhir, dimana untuk konsumen akhir itu lebih ke mahasiswa otomotif dan pengguna kendaraan injeksi, dan juga pemilik kendaraan pribadi yang lumayan paham akan otomotif dan suka mengoprek kendaraannya sendiri. Nah, setelah tadi saya kan sudah menyebutkan beberapa dari rantai pasok tadi. Jadi rantai pasok ini cukup menunjukkan jalur distribusi dari bahan mentah dasar hingga ke konsumen akhir. Tabel ini juga menunjukkan bahwa proses distribusi produk ini melewati beberapa tahapan sebelum sampai ke tangan konsumen. Di mana tahapannya dari tier supplier 1, tier 2, tier 3, distributor, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Lalu itulah tahapan-tahapannya. Dan masuk saja ke slide yang terakhir. Sebenarnya sudah habis. Penutupnya sebagai kesimpulan, untuk produk saya tadi, itu produk A itu memiliki keunggulan dalam inovasi, dalam bidang teknologinya, dalam serta layanan tambahan, pelayanan pelanggan, serta strategi pemasaran yang lebih modern. Sedangkan pada produk B itu lebih fokus ke fungsinya saja dan dengan segmentasi pasar lebih ke bengkel umum, sedangkan produk A tadi lebih ke pengguna pribadi yang paham akan otomotif. Mungkin kurang lebih itulah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.